Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan, pada hari ini saya akan share tentang bagaimana mengoptimasi fanpage. Bagaimana mengoptimasi fanpage dan bagaimana cara membuat fanpage. Ya, kalau membuat fanpage sangat mudah, cuman bagaimana mengoptimasi dan membaca apa yang ada di dalam fanpage itu yang agak perlu belajar sedikit ya. Bukan sulit tapi belajar sedikit. Baik, untuk pertama adalah saya akan sampaikan fanpage beberapa fanpage yang saya punya. Jadi untuk melihat fanpage kita klik ini ya, klik drop down ini, ataupun untuk membuat fanpage create page ini ya. Jadi fanpage ini beberapa fanpage yang saya punya. Fanpage yang jualan langsung itu seperti ini. Jadi fanpage jualan langsung, jadi kita tidak perlu buat semacam engagement karena ini hard selling itu artinya kita jualan langsung. Ini fanpage yang jualan langsung, jadi saya langsung ada produk Ninja Wallet, kemudian ada kalau ini apa nih lem ya, power tool, ini langsung diiklankan. Jadi fanpage kita langsung diiklankan, kemudian jika ada pembeli langsung hubungi ini gitu. Nah ini hard selling, tapi ini sekarang sudah mulai berkurang. Di Facebook pun sudah sangat membatasi jualan melalui fanpage dengan hard selling. Nah saya akan lihatkan lagi fanpage yang lain. Nah ini fanpage saya yang paling banyak like-nya ya, like di fanpage ini 140.000. Ini fanpage tentang Islam, ini saya dan istri ya. Fanpage tentang Islam. Di sini kita bisa lihat bagian-bagian yang ada di fanpage. Satu, ini adalah admin panel. Admin panel ini adalah hanya muncul di administrator. Di sini bisa kita lihat setting, ya, setting banyak sekali di sini. Edit page-nya bagaimana, di sini bisa diatur beberapa hal. Banyak sekali yang diatur di sini. Jadi misalnya mengenai generalnya itu apa, page visibility ya, kemudian country restriction, kita mau disebutkan nggak yang negara-negara yang tidak boleh mengakses page kita, age restriction, ini juga umur berapa aja yang boleh melihat page kita, page moderation, ini di sini ada semua nih. Ini saya nggak akan melihat satu persatu, ini yang penting ini di edit page ini kita perlu melihat beberapa hal di sini. Ada yang penting kita kalau misalnya mau membuat tab itu bisa di sini. Tab yang baru kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya mengenai about kita bisa lihat. Ini ada URL-nya. Ini ada URL di about-nya. Mau copy silakan. Ada setting-settingannya. Jadi di sini ada page rule. Page rule ini adalah admin yang mengelola. Jadi di sini admin yang mengelola, di sini agensinya. Ini akun bisnis page saya. Kemudian ini adalah adminnya ada dua, saya dan Bunda Ami, ini editornya ini. Jadi masing-masing mempunyai peran masing-masing. Jadi admin adalah tingkatan tertinggi di dalam page. Ini hanya editor saja. Ini yang bisa buka setting ini adalah hanya pemilik dari fanpage ini gitu ya. Nah kita kembali lagi, itu mengenai admin panel. Nah di sini ada insight. Insight itu apa? Insight itu adalah melihat jenis-jenis dari postingan yang kita punya. Nah kita bisa lihat di sini posting yang paling tinggi adalah mana gitu. Reach dari, kalau melihat di sini reach paling tinggi kita bisa lihat, kita ini belum pernah di boost ya, di sini engagementnya berapa. Engagement paling tinggi adalah di sini. Kita bisa lihat anjuran Rasulullah gitu ya. Ketika sebuah posting kemudian ditambahi dengan gambar, itu engagementnya cukup bagus dibandingkan dengan postingan tanpa gambar gitu ya. Oke, kita lihat lagi
ini di by day ya, di by day-nya seperti ini. Kita ada peningkatan, mulai dari ini ada peningkatan, kemudian kita lihat lebih dalam lagi ada yang 3000. Nah, kita lihat di sini kan mana sih yang posting yang bagus ini bisa sampai 3000 nih, bisa sampai 3000. Kita coba sangat ini, kita lihat ya. Nah, ini sampai 6000 nih, 6000. Ini seperti apa 6000? Engagementnya dari post klik ada 625. Ini semuanya organic traffic, jadi bukan paid traffic ya, semua organic traffic. Kita lihat, jadi dari sini kita bisa melihat, oh ternyata posting yang disukai adalah posting yang emosional. Di sini kita lihat pengorbanan seorang bapak membeli handphone. Ini posting emosional seperti ini yang disukai oleh banyak audiens kita. Nah, ini kita bisa ini ya, bisa sortir, bisa sort reach yang tertinggi gitu ya. Kemudian engagement juga, ini engagement yang tertinggi. Kalau mau kita iklankan, kita langsung bisa klik ini. Jadi posting-posting kita itu kita bisa melihat bagaimana performan dari iklan kita gitu. Itu insight dari page kita. Oke, kemudian kita masuk kembali lagi. Jadi setelah setting, insight, message, di sini ada posting, ada beberapa juga. Ada home ya, ada posting, kemudian video itu artinya video yang kita post, kemudian foto-foto kita seperti apa di sini. Nah, ini foto-foto yang kita posting. Tapi saya tidak menyarankan foto-foto seperti ini gitu. Foto-foto harus dikoordinasi dengan baik gitu. Kemudian ini posting ini ya, posting dari salah satu fanpage saya yang like-nya tinggi. Sekarang saya akan masuk ke page yang online MLM, rahasia online MLM. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu, ini saya masukkan ke business page ya. Sebenarnya saya masukkan ke business page. Jadi nanti akan saya sharingkan mengenai business page. Salah satu kelebihan dari kalau kita mempunyai akun business page adalah foto bisa kita organisir dengan baik. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada foto Leader Univision Meeting, ada 16 foto. Di sini Anda lihat, ini kalau kita pakai page biasa tidak bisa muncul seperti ini. Tapi kalau kita pakai business page, nah ada kata-katanya ini, Leader Univision Meeting, All Univision Leader ini ya. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat foto-fotonya bisa koordinasi, bisa dikoordinasi di dalam satu folder ya. Kemudian di beberapa event-event kita kumpulkan di dalam satu folder, itu akan sangat membantu dan terlihat sangat profesional gitu. Itu mengenai foto. Kemudian selanjutnya adalah elemen, ini namanya cover. Ini namanya cover dan ini namanya profile. Nah, cover Facebook page, ini cover Facebook page itu kita bisa buat dengan menggunakan salah satu tools yang nanti akan saya sharingkan lagi, yaitu canva.com. Nah, ini namanya profile. Ini bisa Anda ganti dengan profile Anda atau foto Anda, ini bisa di sini ya. Ini ingat ya, ini namanya profile picture. Kalau ini namanya Facebook cover page. Nah, kalau ini namanya action button. Ini macam-macam ya, action button ini bisa kita edit. Nah, kita bisa edit, ada call now, kemudian ada download now dan lain-lain. Nah, ini kebetulan masih call now. Nah, ini nanti ini bisa diedit, edit button misalnya ini ya. Kita lihat edit button, masih belum ada. Harus masuk ke admin dulu ya, harus masuk ke admin, kemudian masuk ke business page, baru bisa kita lihat ya. Get people to call, view insight, edit button, test button. Jadi kalau misalnya mereka call masuk ke sini gitu, ini bisa diedit nih. Kalau kita masuk ke page dulu, ke business page. Oke, untuk posting itu terdiri dari berbagai macam. Ada share foto, advertise your business, get phone call, get message. Ini macam-macam. Ini adalah fitur Facebook yang baru. Jadi berbagai macam posting.
misalnya saya sebut ini get phone call, ini di buttonnya itu akan call now ya. Ini hasilnya nanti akan nge-call kita gitu. Jadi kalau misalnya kita posting ini berarti kita minta di call. Kalau misalnya get message, kita lihat di sini berarti send message, kita minta di PM ya. Kemudian advertise your business itu artinya nah kita mau mengiklankan. Nah, di sini mengiklankan apa? Get more website visitor, artinya kita ingin visitor website kita naik, atau promote your page kita banyak yang nge-like, atau share page with friend, atau kita mau nge-share kita punya page tertentu ya. Promote your call now, ini jenis-jenis dari advertise. Kemudian help people to find your business, artinya bagaimana orang lain menemukan bisnis kita. Ini kita mengiklankan. Get direction, jadi kita arah-arahnya di mana gitu, punya bisnis kita arah-arahnya di mana gitu. Itu macam-macam dari jenis-jenis posting yang akan kita lakukan gitu. Nah, ini menunjukkan untuk minggu ini reach-nya turun 8 ya. Ini untuk ngepost, ini jenis-jenis posting. Posting kita harus ada gambar dan lain-lain. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini, untuk kan salah satu keinginan kita adalah traffic kita jadi bagus. Salah satu membuat traffic bagus adalah SEO. Bagaimana men-SEO kan page kita? Hanya ada 3 hal. Satu, nama, name page, kemudian yang kedua URL page, kemudian yang ketiga short description. Nah, satu, bagaimana page kita bisa terindeks dengan Facebook, dengan di Google ketika kita mencari misalnya ya, Google ya, coba rahasia MLM online. Enggak. Di sini belum ada Facebooknya. Nah, di sini belum ada Facebooknya. Ini seharusnya kita mempunyai kans yang cukup bagus untuk masuk di sini. Salah satunya adalah dengan fanpage. Ini berarti yang lain-lain kenapa kok bisa masuk ke halaman 1? Artinya optimasinya mereka sudah mempunyai backlink, sudah mempunyai social bookmarking gitu. Kita kan belum punya gitu. Jadi ini harusnya setelah dilakukan optimasi on page, ini namanya optimasi on page, kita juga melakukan optimasi off page. Jadi pertama tadi saya sampaikan di sini, pertama adalah nama page. Nama page-nya kita lihat Online MLM Revolution ya. Sudah benar ya, Online MLM Revolution sudah sesuai, ada hubungannya ya. Kemudian ini rahasia MLM online sudah, ini kan rahasia MLM online ya, rahasia MLM online. Kemudian nomor 2, kemudian yang ketiga adalah short description, itu di about. Di about ini kita bisa lihat short description-nya about. Nah, ini rahasia MLM online memberikan tips cara dan nah ini adalah salah satu cara untuk SEO friendly di page. Ini yang namanya SEO on page. Tapi salah satu yang besar pengaruhnya di dalam SEO adalah SEO off page. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ini kemudian bisa kita kasih backlink, yang social bookmarking, kemudian kita banyak hal lah yang harus dilakukan di SEO yang tidak saya bahas di sini ya. Jadi itu cara membaca fanpage. Kemudian bagaimana sih membuat salah satu yang penting? Yang penting salah satu di Facebook adalah EdgeRank. Apa EdgeRank itu? Kita coba lihat ya, EdgeRank. EdgeRank. Nah, Facebook itu memberlakukan posting itu berdasarkan EdgeRank. Apa EdgeRank itu? Nah, EdgeRank itu adalah penjumlahan, ya ini kan penjumlahan, rank itu penjumlahan dari affinity, weight, dan time DJ. Apa affinity itu? Affinity itu adalah interaksi, weight bobot dari sebuah postingan, time DJ berapa lama postingan itu gitu. Nah, affinity itu seperti apa? Ketika
sebuah posting itu mempunyai like banyak, komen banyak, itu artinya interaksinya bagus. Itu akan didulukan dibandingkan posting yang sama dengan komen yang sedikit. Wide itu artinya apa? Wide itu artinya bobot dari sebuah postingan. Oleh karena itu kita harus mempunyai bobot itu salah satunya sebuah postingan itu harus ada fotonya, kalau bisa ada videonya, kemudian mempunyai artikel atau copywriting yang bagus. Itu weight, bobot dari sebuah postingan. Jadi U atau affinity dikalikan dengan bobot postingan dikalikan dengan DE atau time decay. Semakin lama sebuah posting itu semakin sulit untuk muncul di feed yang pertama kali gitu. Jadi dia muncul yang belakangan, kecuali memang posting itu bagus sekali sehingga walaupun lama dia akan muncul di feed awal gitu. Oke, nah apa feed itu? Feed itu ini. Jadi kalau misalnya mau nanya apa yang disebutkan feed? Feed itu tulisannya FEED gitu. Istilahnya FEED itu feed. Ya, feeds. Ya. Oke. Feed itu apa? Feed itu seperti ini namanya feed. Nah, ini feed ini. Artikel yang muncul di halaman kita itu namanya feed. Nah, kalau misalnya kita ngomong ini kan profil ya, ini namanya Facebook profile, Facebook pribadi. Nah ini feed di Facebook pribadi saya, ini muncul halaman E100 ini muncul. Nah seperti ini sponsor, berarti dia mengiklankan, Abdillah BG ini mengiklankan EZ keyword ke targetnya, salah satunya adalah saya, itu mengiklankan. Ini namanya feed, iklan di newsfeed ya, namanya seperti itu. Nah ini pasti page gitu loh. Untuk mengiklankan ini tidak boleh pakai profil, menggunakan page. Oleh karena itu Facebook fanpage itu adalah memang disediakan Facebook untuk bisnis gitu. Kalau profile itu untuk pribadi. Jadi kita menggunakan Facebook page itu adalah karena kita melakukan bisnis gitu. Kalau misalnya kita hanya untuk pasang status saja, kita tidak perlu menggunakan Facebook page. Oleh karena itu jika Anda ingin melakukan bisnis, page adalah sangat diperlukan. Nah keunggulan dari Facebook page salah satunya adalah apa? Keunggulan Facebook page itu apa? Satu, unlimited fans. Kalau yang profil itu cuma 5.000 ya, seperti saya ini ya. Ini udah saya hapus sudah lebih dari 5 kali itu saya hapus 4.900 ya. Ini kalau sudah 5.000 tidak bisa terima friends ya. Jadi kalau sudah 5.000 itu artinya yang lain cuma follow, tidak bisa menerima friends. Itu. Jadi kalau fanpage itu tadi kan saya sampaikan, fanpage saya yang tadi ada 150.000, bahkan Mario Teguh itu fanpage-nya bisa sampai 10 juta. Itu diperbolehkan karena memang untuk bisnis. Kemudian yang kedua, fanpage itu lebih mudah diindeks oleh Google. Nah, kemudian yang tadi sudah saya sampaikan ya, bagaimana page supaya mudah diindeks oleh Google itu ada 3. Satu, namanya sesuai dengan keyword. Yang kedua, URL-nya sesuai dengan keyword. Yang ketiga, short description-nya sesuai dengan keyword. Itu. Kemudian yang ketiga, di fanpage inilah kita nanti akan melakukan iklan atau lebih dikenal dengan FB Ads ya. Nah seperti ini. Jadi Facebook page ini berguna untuk ini. Oleh karena itu kita wajib mempunyai Facebook page. Nah tadi saya jelaskan mengenai EdgeRank ya. Tadi sudah saya jelaskan mengenai EdgeRank. Jadi kita harus memberikan posting yang menarik ya. Kita harus berikan posting yang menarik. Posting yang menarik itu seperti apa? Kita harus bisa menemukan posting yang menarik itu seperti apa. Nah posting menarik itu harus ada gambar ya, kemudian copywritingnya. Ini kalau menarik semakin banyak dia ini kan komentarnya berapa? Cuma 9 ya, cuma 9. Semakin banyak dia komentar semakin bagus, semakin banyak fans kita yang berkomentar semakin bagus. Nah jika perlu kita bisa melakukan boosting. Nah, bisa melakukan boosting.
Artinya kita mengiklankan salah satu postingan ini, gitu. Mengiklankan salah satu postingan ini. Nah, selain itu kita harus bisa membangun interaksi dengan fans. Nah, itulah bagaimana caranya atau kita membangun sebuah fanpage, ya. Jadi saya ulangi lagi beberapa panel, beberapa unsur di dalam sebuah Facebook fanpage, yaitu setting. Ini adalah panel, admin panel, ada setting, publishing tool, insight tadi sudah saya sampaikan, message, ya, message-nya apa aja. Ada yang message pastikan tuh, ada yang message saya mau belajar dan lain-lain. Nah, ini kita harusnya segera balas, saya mau belajar. Oke Mas, silahkan masuk ke fb4mlm.com, nah, gitu ya. Itu namanya message, ya. Kemudian publishing tools ini apa sih? Nah, kita lihat publishing tools itu, nah ini seperti tadi, sama gitu ya, hampir sama. Ini yang tadi saya sampaikan kemana di fanpage saya yang tentang Islami tadi, ya, publish kapan gitu, sudah ada semua. Oke, di berapa sih, reach-nya berapa gitu ya, ada di sini. Oke, saya akan masuk ke bagaimana cara membuat fanpage. Gampang sekali cara membuat fanpage. Anda tinggal jangan di sini. Saya akan masuk ke akun Facebook saya yang lain supaya inline, karena ini nanti kita akan buat iklan juga gitu. Oke. Untuk Facebook saya yang lain saya menggunakan. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai lebih dari, saya dulu punya Facebook ratusan ya, waktu main AdSense Black Hat. Nah, sekarang bagaimana caranya mengelola akun? Nah, salah satu caranya mengelola akun adalah dengan seperti ini. Ini user dibuat di Google Chrome setting. Nah, ini saya masuk ke akun saya yang lain. Saya masuk ke akun saya yang lain. Oke. Nah, ini akun saya yang lain. Langsung aja, ini berbahasa Indonesia yang ini. Nah, supaya untuk belajar. Ini padahal akun kloningan, akun ini kan akun asli, tapi banyak yang ini, banyak yang nge-add. Ya adalah saya confirm aja. Oke, jadi masuk ke create page, buat halaman. Kemudian di sini banyak hal, tempat bisnis lokal dan lain-lain ya. Saya biasanya pilih yang ini, tergantung dengan bisnis Anda. Kalau bisnis Anda bisnis Anda misalnya kafe ataupun warung, Anda bisa pilih ini. Tapi kalau misalnya Anda mau bikin komunitas, pilih ini. Jadi saya pilih ini. Kemudian merek atau produk, saya misalnya ini diet gitu ya, masuk kesehatan dan kecantikan. Saya tips sehat langsing dalam 21 hari misalnya ini. Kita mulai. Nah, sudah ada ya. Oh, sudah ada. Kita langsung aja ya. Kalau sudah ada tips sehat langsing. Nah, ini seperti ini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini ada profil, Facebook profil. Ini Facebook profil, ini Facebook cover. Nah, kita tambahkan sampul dulu di Facebook cover. Unggah foto. Nah, untuk mencari Facebook cover Anda bisa di Google ya, Facebook timeline diet ya. Ini misalnya kan, ini kalau Anda klik gambar. Nah, ini misalnya ya, diet. Ini ada sebagian. Ini ada ganti diet. Kemudian saya masuk ke sini, buka foto,
masuk unggah foto lagi. Nah, sudah ya. Oke, kemudian di sini Anda bisa setting banyak hal, pengaturan ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya untuk saya kalau bahasa Indonesia ini memang agak susah ya. Bahasa Indonesia ini agak susah. Ya, sudahlah, itu intinya. Tadi sudah saya sampaikan, Anda harus mengisi halaman about-nya tentang, nah ini harus diisi. Ini nanti udah kan, untuk tentang ini Anda bisa isi di sini cerita. Jadi ini misalnya Anda tulis halaman ini, page ini akan memberikan tips gratis sehat dan langsing dalam 21 hari bergaransi, nah, misalnya seperti itu. Kemudian Anda tulis nomor kontak Anda, email kalau ada email. Nah ini yang penting, ini about ini yang nanti harus ada kata-kata ini, tips langsing dan sehat dalam 21 hari. Tinggal Anda kasih kata-katanya, karena ini yang berpengaruh terhadap SEO. About, kemudian URL-nya juga seperti itu, nanti akan berfungsi untuk SEO ya. Oke, mungkin itu ya yang saya sampaikan untuk bagaimana, apa pentingnya fanpage untuk dibuat. Bagaimana membuat fanpage itu adalah suatu hal yang sangat gampang. Di YouTube Anda bisa cari bagaimana membuat fanpage, banyak sekali, tapi yang mengulas fungsi fanpage itu masih sedikit. Jadi saya tadi sudah sampaikan bagaimana fungsi dari fanpage. Kalau Anda ingin detail membuat fanpage itu tadi sudah saya sampaikan di YouTube banyak. Jadi Anda tinggal gini ya, YouTube cara membuat fanpage di Facebook. Nah, ini Anda cari di sini banyak sekali. Cuma di sini hampir belum saya temukan ya. Mungkin ada yang belum saya temukan membuat fanpage karena ini mudah sekali membuat fanpage ini. Tapi kalau menganalisa sebuah fanpage atau fungsi dari fanpage itu yang belum saya temukan. Mungkin ada,